berbeda diatur. Tapi kalau misalkan tanpa sanksi kan, kalau menemui kasus Saudara-saudara, lalu ini laporan adalah polisi, Indonesia. itu yang benar perlu ditulis Kelebihan supaya dari umat Indonesia tahu. adalah Ya, umat tahu jadinya kan, kalau bagaimana misalkan percaturan-percaturan warga ego Indonesia kenal yang itu, dipengaruhi kamu oleh jangan cerita agama mungkin agak rasakan begitu kita di sini. kencangnya, Anak kecil tuh begitu biasa. ramainya, Betul kan begitu ceritanya? suburnya, Anak kecil itu dan harus begitu kenalnya dengan masjid. kokohnya Mereka sebenarnya ya mulai sebagai kecil. bagian dari menara Nah, Toa makanya loh, saya yang sejak dikumandangkan kecil diajak dari bapak timur saya ke untuk barat, diajarkan dari utara ke selatan, sholat ya, dari ditaruh bawah di ke apa, atas, depan dari masjid, atas ke supaya bawah. berbau-bau mistis. Kelebihan Kalau dari kita agama Indonesia itu, adalah ini supaya clear didengarkan oleh masyarakat juga ya. berkicaunya Perbedaan sudut dan pandang itu bergemuruhnya iya, serta begini. berkokoknya Kalau mau mendidik semua anak-anak, kumandang-kumandang Toa tempat dan tahapannya yang tidak bertebaran pada di saat udara dia memegang maupun di pengeras suara daratan. yang mengisi ruang Inilah publik. Indonesia. Pengeras suara sama Sepanjang dengan imam, perjalanan menjadi imam waktu, masjid kan nggak tahun boleh. demi tahun, bagian-bagian sentimen agama adalah hal yang paling menarik, baik di dunia politik, baik di dunia jabatan, baik di dalam persoalan-persoalan ekonomi. Inilah Indonesia. Indonesia yang adalah suatu negara yang dikuasai oleh kelompok-kelompok ego, kelompok-kelompok penggemar Toa, dan kelompok-kelompok penggemar ego yang betul-betul sangat mewarisi agama. 276 juta orang muslim ya. Pertelevisian yang paling ramai pun adalah pertelevisian yang memuat konten-konten agama, sejarah agama, dongeng agama, permusuhan agama, fanatisme agama, pertempuran agama, intelektual agama, syariah agama, ekonomi agama. Semuanya berbalut, sampai tinju pun dikaitkan kepada agama, sampai makanan selalu juga terpenting menyangkut agama. Bahkan vaksin dibahas selalu dengan agama, sampai kepada hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting di dalam rangka membangun manusia, selalu harus dikaitkan dengan agama. Kita melihat televisi, channel-channel yang ada di Indonesia adalah dikuasai dan dipenuhi dengan channel-channel agama. Dan ternyata hasil daripada channel-channel agama tidak begitu berarti di dalam rangka apa yang diakui sebagai kebaikan, kesalehan, rahmatal alamin, dan sebagainya. Di Indonesia, pekerjaan dari para advokat pun hanyalah membantu dan berpihak di dalam suatu agama. Profesor hukum, profesor ekonomi, doktor sastra pun selalu hidup di dalam pertempuran argumen-argumen agama. Anggota DPR, politisi, dan sebagainya, menteri-menteri, menteri luar negeri sejak dulu berbicara soal agama. Yusuf Kala pernah ke Afghanistan dan mengurus soal-soal kehidupan budaya agama. Wakil presiden sibuk dengan fanatisme agama. Pada saat terjadi musibah dan bencana alam, para ustadz akan selalu mengaitkannya kepada agama, kejoliman, dan sebagainya. Semua yang menyangkut pergerakan pemerintah harus selalu dikaitkan dengan agama. Pemilihan Kapolri harus dibahas-bahas dengan agama. Bahkan sampai soal kumis manusia pun harus dibahas dengan agama. Soal pakaian seragam di sekolah-sekolah harus dikaitkan dengan agama. Bahkan bagaimana harus minum, bagaimana harus makan, bagaimana harus cuci muka, mungkin sampai sampai-sampai bagaimana membuang ingus suatu saat akan dibahas dengan agama. Barang siapa jadi pengacara, dia harus banyak hafal ayat-ayat agama. Barang siapa mau jadi politisi, dia harus banyak hafal ayat agama. Barang siapa mau jadi pejabat-pejabat, harus
hafal dengan ayat-ayat agama. Setiap melakukan rapat di DPR RI, semuanya bicara soal ayat-ayat agama. Semua salam, semua ucapan, semua tegur sapa harus dikaitkan dengan suatu agama. Perayaan-perayaan yang sifatnya perayaan negara harus dikaitkan kepada satu hal yang disebut ayat-ayat agama, ucapan-ucapan agama, pakaian-pakaian agama, rambut-rambut agama, jenggot-jenggot agama, semua harus dipikirkan terkait kepada agama. Indonesia adalah gudang dari sejumlah pikiran-pikiran agama. Tidak ada yang tidak terkait dengan agama. Satu lagi, kekhasan Indonesia di era modern ini adalah banyaknya apa yang disebut cendekiawan agama. Partai-partai sekalipun membuat namanya Partai Demokratis Religius. Karena apa? Karena mereka harus dimiliki dengan cara-cara agama. Mereka harus dipilih dengan nuansa-nuansa agama. Seorang jenderal yang berlatar belakang TNI sekalipun, dia harus sibuk di dalam kampanye mengumbar kehebatannya berdasarkan ayat-ayat agama. Panglima TNI sibuk dengan peci agama sambil memakai seragam-seragam yang dibiayai oleh negara. Semuanya serba agama. Tetapi manusia di sini penuh dengan kejoliman di dalam agama itu sendiri. Dengan agama manusia membenci, dengan agama manusia membakar, dengan agama manusia menghina, dengan agama manusia mengutuk, dengan agama manusia mendoakan kehancuran orang lain, dengan agama manusia melakukan perzinahan, dengan agama manusia mempermainkan wanita-wanita cantik, dengan agama manusia menceraikan istri-istrinya, dengan agama manusia menjual nama baik yang disebut Allah. Dalam setiap pergulatan politik, Indonesia sibuk mencari para ahli-ahli agama, pemimpin agama, tetapi tidak mencari mana yang baik, mana yang benar di dalam fakta yang aktual. Yang terpenting adalah semua orang harus berlomba bagaimana menipu orang lain berdasarkan ayat-ayat agama. Lebih baik Anda menjadi maling asal saja Anda pintar berayat-ayat agama. Meskipun Anda menjadi penjahat di Indonesia, asal saja Anda bisa menghafal banyak ayat-ayat agama dan pandai berbahasa-bahasa agama. Ini Indonesia, bicaralah dengan agama. Ini Indonesia, berkelahilah dengan agama. Ini Indonesia, cari uanglah dengan agama. Ini Indonesia, berdaganglah dengan agama. Jikalau Anda jadi pedagang tanpa pintar beragama, saudara akan kehilangan pembeli. Jikalau Anda sarjana hukum dan pengacara, jikalau Anda tidak pandai berayat-ayat agama, saudara tidak akan banyak klien. Jikalau Anda seorang calon gubernur, Anda akan begitu sulit untuk memenangkannya kalau tidak fanatis di dalam soal-soal agama. Jikalau Anda menjadi tentara sekalipun, jika Anda menjadi polisi sekalipun, saudara akan lebih dipentingkan dan lebih diutamakan ketika Anda bisa memproduksi bahasa-bahasa agama.
kalau suara-suara Satu pembicara kritikan di sini ini bisa sampai disampaikan sejauh dengan baik ini dan mengatakan dimusyawarahkan, bahwa saya optimis hanya para pengurus untuk masjid mengatur itu, suara mereka Toa tentu pun juga bagian dari membutuhkan warga dan kritik masyarakat yang bisa harus mengerti ditata melalui sedemikian ada rupa. waktu dan bisa Hanya dengan untuk MKI, menyalakan saya volume pegang ya. dan Baik, untuk Pak Umar. Ini ada menakar pertanyaan, tingkat nanti dijawab kepatutan juga. dari suara Pertanyaannya yang bisa tampil ditampilkan ke ini publik. pertanyaannya yakni, yang Suatu sering terjadi pengurus waktu sahur dari yang Toa terjadi pada waktu harus jam 2 disampaikan malam. dengan Istirahat belum cukup, terpaksa ke bangun kritik juga, yang padahal sudah pasang alarm santun. jam 3. Ini pertanyaan yang masuk Jadi dari seolah-olah F. hanya Sesaat untuk lagi dijawab, ngurus Bapak. Hanya dicatat volume ada durasi. Toa saja. Itu adalah sebuah pekerjaan pejabat negara yang harus dikritik dengan santun dan sopan. Masya Allah. Ego Toa dan ego teroris sesungguhnya datang dari ego yang sama, di mana semua orang hanya memikirkan kepuasan nafsani agama. Apa yang ditampilkan Indonesia adalah memanjakan orang-orang yang menguasai bahasa-bahasa agama. Semua orang akan dihargai, semua orang akan dihormat, semua orang akan disegani jikalau Anda bisa bermain dan berkelit di dalam argumen-argumen agama. Jadi ini kita turunkan kurang lebih 60 personil TNI Polri, 30 dari Polri dan 30 dari TNI, sama-sama kita menaikan pelaksanaan tugas daripada Densus yang saat ini sedang melaksanakan penggeledahan. Tentang penangkapan tadi dilaksanakan di Tangerang Selatan ya, terkait dengan undang-undang terorisme dan termasuk terkait dengan jaringan ISIS. Sejauh ini ada barang bukti apa, Pak? Nah ini kan baru saja dimulai penggeledahannya. Nanti setelah selesai penggeledahan kita akan sampaikan. Di lokasi ada di sana, Pak? Gimana? Di lokasi penggeledahan. Kosong. Ya, oleh karena kita panggil Ketua RW, Ketua RT untuk sama-sama mendampingi. Sebelumnya pemirsa, salah seorang terduga teroris yang berhasil ditangkap oleh tim Densus 88 Polri di Kota Makassar, Ahmad Aulia, mengaku ikut dibaiat masuk dalam kelompok ISIS. Pembayatan dilakukan di markas FPI di Makassar pada Januari 2015 lalu dan dihadiri oleh Munarman yang saat itu disebut mewakili pengurus pusat FPI pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulia. Tempat tanggal lahir saya Makassar 10 Maret 91. Saya ditangkap karena saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Dan setelah bayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara pada saat itu atau taklim yaitu Ustadz Agus dan Abdul Rahman selaku pemimpin panglima. Pemirsa, sebelumnya 4 Februari 2021 lalu, 26 terduga teroris dari Makassar dan Gorontalo ditangkap dan diterbangkan ke Jakarta. Beberapa orang dari mereka adalah anggota Jemaah Ansarud Daulah atau JAD dan merupakan simpatisan FPI Kota Makassar. 26 terduga teroris yang terdiri dari 23 laki-laki dan 3 perempuan ini diterbangkan dengan pesawat Lion Air JT3891 dengan rute penerbangan dari Makassar, Sulawesi Selatan lanjut menuju Gorontalo dan terakhir mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terduga teroris yang dipindahkan ke Jakarta ini terdiri dari 19 orang asal Makassar dan 7 orang dari Gorontalo. 19 orang terduga teroris dari Makassar merupakan anggota Jemaah Ansarud Daulah JAD dan merupakan simpatisan dan anggota FPI Kota Makassar.
Ke-26 terduga teroris ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merencanakan aksi penyerangan terhadap Mako-Polri, melakukan aksi perampokan hingga merancang bom bunuh diri. Pemirsa, kepolisian tidak menahan dua tersangka kasus unlawful killing terkait penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50.